Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi dimanapun berada ya. Jumpa kembali dengan Iwan Elektro, channel tempatnya berbagi informasi seputar elektronik ya. Oke teman-teman, karena di sini di depan saya ini sedang ada si kecil ya, si kecil, si mungil ya. Ya ini adalah perangkat modul audio ya teman-teman. Kalau kita bisa bilang ini sebenarnya power audio ya, power audio mini lah, mini power audio. Dia cuma ditenagai dengan tegangan 5 volt ya. Dan kenapa saya nggak membahas hanya fokus di handphone, hanya fokus di software gitu. Kenapa saya suka membahas tentang hal-hal kayak gini juga? Karena memang kita tekankan bahwa di sini Iwan Elektro ini kan membahas tentang seputar elektronik ya, bukan hanya seputar handphone ya. Jadi saya akan coba memberikan informasi-informasi seputar elektronik ya, peralatan-peralatan elektronik. Dan kebetulan di tangan saya ini ada modul audio ya, atau power audio mini ya, mini power audio. Dan ini sifatnya universal ya teman-teman. Ini bisa dipakai di TV. Oke, kita review dulu untuk tanda-tandanya. Oke, ini yang saya tunjuk ini ground ya teman-teman. Ini menuju ke ground, dan yang ini menuju ke PCC ya, atau tegangan plus ya, atau baterainya yang plus menuju ke chipset atau ke chip. Tegangannya kecil ya teman-teman, dia bisa berjalan atau bisa berfungsi di tegangan 3 sampai 5 volt ya. Ya ini ya. 5 volt lumayan lah. Untuk speaker yang ukuran 2 inci itu udah, atau mungkin di 6 inci masih kuat ini ngangkat audio ya. Yang penting tegangan stabil ya. Nah dengan chip ini kita bisa menghasilkan suara yang lumayan lah, dari kayak misalkan kita punya Bluetooth gitu ya. Oke ya, untuk di kirinya di sini kita bisa lihat juga ada R ya, atau ada tanda R. Ini untuk input ya, untuk input audio ya. Kita ngambil output misalkan dari TV, output dari headphone atau earphone atau headset di TV kan suka ada tuh yang masih bentuknya earphone. Outputnya bukan output speaker yang dari TV, tapi output headset lah. Kita inputkan ke sini ya, atau bisa juga cari langsung jalurnya di PCB TV ya kalau teman-teman mencoba. Dan ini untuk tengah ini ground ya. Untuk menghubungkan ground dari audio tersebut ya, dari output perangkat yang akan kita pasang modul ini ya. Dan di sini juga ada L, tanda L ini untuk input L ya, audio L ya, atau left ya, audio kiri ya. Kan kalau di audio itu ada audio kiri dan audio kanan ya. Ini informasi ini memang sangat sederhana ya teman-teman, tapi buat teman-teman yang belum memahami mungkin ini akan sangat berharga ya. Dengan chip ini kita bisa memperbaiki audio TV. Misalkan kita mengalami kesulitan mencari IC audionya, kita bisa menggunakan chip ini. Oke, kita akan intip dulu untuk chipnya, dia menggunakan chip apa ya, atau seri berapa chip audio ini ya. Agak susah ya. Belum kelihatan teman-teman untuk serinya. Bentar, saya akan coba dulu menggunakan tatakan biar nanti bisa kita lihat ya untuk seri chipnya, dia menggunakan chip apa ini. Nah ini udah kelihatan nih teman-teman. Bentar. Iya, ini kita bisa lihat di sini ada PAM 8403 ya. PAM 8403 ini lumayan bagus ya, stereo dia itu. Jadi dia karakter si chip ini emang stereo. Kalau yang di Bluetooth itu kan biasa speaker Bluetooth yang mono itu dia cuman satu ya. Biasanya dia pakai PAM juga sih gitu. Cuman mungkin yang cuman satu audio atau mono lah dia ya, bisa kita bilang mono.
biar nggak lupa saya coba catat dulu ya untuk chipnya biar saya nggak lupa, soalnya kecil banget ya, tadi kita lihat di chipnya itu serinya kecil banget ya. Ya untuk PAM-nya itu PAM PAM 8403 ya untuk chipnya ya. Ini kecil tapi wah luar biasa teman-teman ya. Ini bisa jadi apa ya? Kalau di perbaikan-perbaikan TV ini ya, lumayan teman-teman cuannya ya. Kayak kemarin saya dapat servisan TV Sony itu memang nggak bisa saya shoot ya karena memang waktu itu mengerjakannya di rumah si yang punya ya. Dia memang jebol di IC audionya, jadi TV itu ada gambar tapi nggak ada suara gitu ya. Dan alhamdulillah ketika saya menggunakan modul ini ya atau kit ini, suara jernih kembali ya teman-teman, dan bisa berfungsi ya, bisa dikecilin melalui remote-nya itu, karena kan kita nggak secara sebenarnya ngambil ngambil audionya langsung dari si TV tapi di headphone-nya gitu, sistem audionya yang headphone, nanti kita perkuat lagi menggunakan modul ini ya, yang nanti akan ditransferkan ke speaker ya. Kalau user kan nggak perlu tahu ya kita menggunakan apa, yang penting kan bisa bekerja dengan baik ya, si pelanggan kita atau si customer kita akan seneng lah ya, karena dalam asumsi dia kan ketika dia harus beli TV yang baru kan lumayan budgetnya tinggi ya, bisa 1 juta lebih ya. Tapi ketika kita perbaiki kita bisa memberikan sedikit pengurangan biaya, misalkan dari 1 juta ya kita bisa, misalkan kita perbaiki TV-nya cuman misalkan di angka 400.000 ya, itu kan udah lumayan ya, kita hanya bermodalkan modul ini ya, kita bisa meraih keuntungan yang lumayan gitu, si pelanggan kita juga untung, kita juga untung ya kan, asumsinya kan begitu ya. Karena kan kalau dalam dalam mindsetnya si user atau si pengguna itu kan ya, ya kan namanya IC audio kan susah ya, harus yang sama, dan nyari IC-nya ini yang susah gitu. Memang kalau apalagi TV-TV lama ya kayak Sony yang versi lama tuh, IC audionya memang bagus sih, memang memang bagus, lebih kompleks dia, bahkan tegangannya aja dia menggunakan tegangan di 12 volt ya. Cuman kalau untuk ngangkat speaker yang ukurannya cuma 3 in ya, waktu itu saya pernah lihat itu sekitar 3 inci ya, 3 in lah. Nah ketika menggunakan power ini ya lumayan, suara suara bassnya dapet, middle-nya dapet, treble-nya dapet, masih dapat, karena sebenarnya kita hanya memperkuat dengan power ini aja. Secara audio sistemnya kita tetap ngambil dari TV itu sendiri, dari internal TV ya, dari outputnya misalkan ada output yang berbentuk RCA ya, yang jacknya menggunakan RCA, ataupun yang jacknya menggunakan jack audio yang seperti biasa kita yang kayak di handphone, ada yang kayak begitu ya, tinggal teman-teman cari jalurnya, nanti teman-teman jumper outputnya masukkan ke input yang ada di modul ini ya, dikasih tegangan, outputnya juga kita hubungkan ke speaker dah ya kan, secara mungkin secara skema sederhananya begitu ya. Tapi ya sekarang saya belum bisa memberikan cara bagaimana apa namanya, instalasinya ya, instalasi dari TV itu bagaimana gitu ke sininya, ke modul ininya saya belum bisa, karena memang waktu itu kan saya bilang tadi di rumahnya si customer ya, jadi saya nggak bisa ngambil videonya karena memang agak ribet juga waktu itu ya. Dan mungkin teman-teman juga yang mungkin hobi dengan merakit-rakit kayak audio-audio buat di rumah, atau buat audio komputer, buat audio apa gitu, banyak lah yang hari ini kita bisa gunakan dengan modul ini ya. Kalau teman-teman menggunakan PC ya teman-teman bisa menggunakan modul ini, untuk power audionya bisa menggunakan modul ini ya teman-teman. Ini mantap jiwa lah pokoknya ya. Ini sangat-sangat bermanfaat lah kalau buat teman-teman yang teknisi-teknisi yang ingin apa namanya, mengurangi budget tapi kita kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Dan kebetulan sebenarnya saya udah di sini udah merakit buat audio di tempat kerja saya ya, sebagai ya hiburan lah. Ini saya menggunakan masih pump, cuman ini tegangnya 12 volt ya teman-teman.
Ini untuk jack inputnya saya menggunakan jack handphone ya, audio handphone. Ini untuk output ke speaker L, dan ini untuk ke speaker R. Dan di situ ada volume, itu untuk mengatur suara ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang 12 volt atau yang 5 volt ya teman-teman. Kalau yang ini kan saya gunakan 5 volt ini kayak kalau kalau buat nyerpis kayak TV itu kan nggak perlu ngebas banget kan, nggak perlu power besar gitu semuanya, dia tuh cuman buat ngangkat speaker aja sebenarnya. Jadi ini aja udah cukup untuk TV ya, untuk TV LED itu terutama ya, TV LED. Jadi kita menggunakan power ini udah mantap lah pokoknya, udah suara udah jos lah, kalau saya bilang udah jos. Yang penting tadi catatannya tegangan 5 voltnya stabil ya, nggak drop ketika dikasih beban ya. Ya mungkin untuk review si kecil ini yang bisa menghasilkan buat kita ya, dengan hasil yang sangat mencekil gitu ya kalau bahasa orang Sunda bilang. Mungkin informasi cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman teknisi dimanapun berada ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam satu PCB. Terima kasih dan hatur nuhun. Yuan Elektro.